Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Miss Dian di pelajaran tematik bahasa Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya sudah bukan baru lagi karena kalian pernah membuat. Apa itu ya? Nah, mari kita cari tahu bersama. Tapi sebelumnya mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, solih-solihah semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mind mapping. Apa yaitu mind mapping ya? Miss Dian rasa banyak di antara kalian yang sudah tahu apa itu mind mapping. Karena kalian memang pernah dan sering sekali membuatnya ya. Dulu waktu awal kalian masuk semester 2, kalian juga pernah membuat mind mapping tentang biografi Rasulullah. Dan selama pembelajaran tematik, kalian juga sering Miss Dian minta untuk membuat mind mapping dari sejarah para pahlawan. Nah, tapi untuk yang belum tahu apa arti dari mind mapping, sini Miss Dian bisikin dulu ya apa artinya mind mapping itu. Nah, jadi mind mapping itu adalah teknik ya, sebuah cara atau metode untuk belajar memahami sesuatu ilmu atau sesuatu informasi atau sesuatu yang lainnya, yang jelas itu teknik untuk mempelajari sesuatu. Kenapa penting kalian, kenapa pentingnya ya untuk belajar menggunakan teknik mind mapping? Karena dengan menggunakan mind mapping, kalian bisa dengan mudah menguasai materi itu atau memahami materi itu dengan menyeluruh ya, dengan menyeluruh, dan juga bisa dengan sekaligus mengasah kreativitas kalian. Karena mind mapping atau bahasa lainnya adalah peta pikiran ya. Namanya peta pikiran itu pasti ada gambarnya ya, ada gambar ke sana, ke sana, ke sana, itu namanya peta pikiran. Nah, mind mapping itu dibuat, bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah dengan membuat gambar-gambar ya, gambar-gambar. Boleh diwarnai sesuai kesukaan kalian, bentuknya juga sesuai kreativitas kalian. Nah, hari ini kita akan belajar membuat mind mapping ya, mind mapping. Karena kemarin saat tugas tematik IPS ya, kalian diminta Miss Dian untuk membuat mind mapping dari teks Sultan Hasanuddin ya. Tetapi banyak sekali di antara kalian yang mengerjakannya belum dalam bentuk mind mapping ya. Mind mapping itu bentuknya berarti harus ada gambar-gambar, ada peta, ada kesana, 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 kesana. Dan yang ditulis hanya poin-poin pentingnya saja ya. Hanya poin penting-pentingnya saja ya. Nah, solihah-solihah, hari ini kita akan belajar membuat mind mapping bersama ya. Pertama-tama kalian harus membaca teks yang ada di buku tematik kalian. Jadi ayo siapkan buku tematik kalian ya, yang berbahasa Indonesia, tema 5 ya. Kemudian habis itu kalian harus mencari teksnya ya. Tapi teks mana yang harus kalian cari? Nah, dengarkan dulu clue dari Miss Dian. Setelah mendengarkan nanti kalian cari. Oke? Nah, clue yang pertama, ini teks berkaitan dengan pahlawan ya. Kemudian beliau ini, pahlawan ini lahir di Maluku tanggal berapa ya? 8 Juni 1783. Nah, kemudian beliau ini berjuang melawan penjajah, memimpin rakyat Maluku untuk melawan penjajah dari Belanda. Kenapa memangnya rakyat Belanda, penjajah dari Belanda diserang oleh rakyat Maluku ya? Karena Belanda di Maluku memaksa atau mengharuskan rakyat Maluku menjual hasil buminya, rempah-rempahnya kepada Belanda.
tetapi Belanda membelinya dengan harga yang sangat murah. Rugi kan ya? Jadi miskin terus rakyat di Maluku. Akhirnya sang pahlawan ini ya meminta atau memimpin rakyat Maluku untuk menyerang Belanda. Berhasil apa enggak kira-kira? Berhasil dong, berhasil sekali. Bahkan mengakibatkan atau menyebabkan daerah-daerah yang lain juga ikut menyerang, ikut berani menyerang Belanda. Nah, karena Belanda sudah berulang kali kalah saat diserang, saat pertempuran dengan rakyat Maluku yang di bawah kepemimpinan beliau ini, maka pada akhirnya tentara dari Belanda ini meminta bantuan ke tentara Jakarta, dan sayangnya tentara dari Jakarta membantu penjajah dari Belanda. Harusnya kan nggak mau ya, harusnya nggak mau, tapi mau. Nah, akhirnya karena Belanda dibantu oleh tentara dari Jakarta, keadaannya jadi berbalik ya. Belanda jadi kuat dan akhirnya mengalahkan pasukan rakyat Maluku yang dipimpin oleh sang pahlawan tersebut. Pada akhirnya pahlawan tersebut ditangkap oleh Belanda dan dipenjara sampai beliau ini wafat atau meninggal. Kapan ya, tanggal berapa, tahun berapa beliau wafat? Ada di buku kalian. Nanti silahkan kalian cari teksnya, siapa ya beliau ini. Nah, siap? Miss kasih kalian waktu beberapa detik ya, sebentar saja cari lalu dibaca. Setelah ini kita akan membuat mind mappingnya. Siap ya? Nah, sudah selesai, sudah ketemu mencari bacaan yang mana, dan sudah tahu siapa beliau. Nah, di belakang sini Misian sudah membuat mind mappingnya tentang bacaan yang tadi Misian berikan ini. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Kapitan Patimura. Dan ini contoh dari mind mapping. Jadi kalian ambil intinya saja ya. Yang pertama ada tanggal lahirnya, kemudian ada tanggal wafatnya, kemudian ada perjuangannya memimpin rakyat Maluku untuk menyerang Belanda. Kemudian ada juga alasan perjuangannya kenapa? Karena Belanda membeli hasil bumi dengan harga yang sangat murah. Nah, itu dia. Kalian tidak harus persis seperti ini ya. Boleh bentuknya, boleh yang lain. Yang penting ada gambar-gambarnya, juga hanya poin-poinnya saja ya. Seperti itu contohnya mind mapping. Baiklah solih-solihah. Nah, sekarang tinggal kalian membuat mind mapping sendiri. Tetapi bacaannya Misian yang menentukan ya. Kalian cari dulu. Tapi seperti tadi, Misian akan memberikan clue dulu bacaan mana yang harus kalian cari dan kemudian dibuat mind mappingnya ya. Oke. Beliau ini pahlawan nasional ya, pahlawan nasional. Kemudian tanggal lahir beliau ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian beliau itu lahir di kota Gudeg ya. Dari daerah mana yaitu ya, makanan tradisional Gudeg. Kemudian beliau ini mendirikan sekolah nasional yang pertama di Indonesia, namanya Taman Siswa ya. Kemudian beliau ini punya semboyan yang sangat terkenal ya terkait dengan pendidikan, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut uri handayani. Ya, oke, silahkan setelah ini kalian cari siapa beliau.
Silahkan cari ada di halaman berapa, kemudian kalian baca dengan teliti, kemudian kalian temukan poin-poinnya apa saja ya. Kemudian kalian buat mind mappingnya ya, harus dalam bentuk mind mapping dan dibuat sekreatif kalian ya, harus kreatif. Lebih baik lagi kalau diwarnai ya, bentuknya juga sekreatif kalian ya. Nilai yang paling banyak didapatkan untuk kalian yang membuatnya paling kreatif. Oke? Demikian pembelajaran hari ini tentang mind mapping dan semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.